Ya
العظيم عليك يسير أسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا الذين قال لهم
beberapa alam yang pada hal ini akan dipimpin oleh Jamiah Umrah dan Karomah kepada kesimpulan yang tepat kami aturkan.
Hadirin ikhwan akhwat simpatisan serta undangan rahimahullah, tibalah kita pada acara ini, yaitu Mau'idhah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua PJSKON Pasuruan Al-Mukarram PHJ Sayyidi, sekaligus beliau akan menutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh, segenap kiai, segenap asatidz, segenap tokoh masyarakat, yang juga kami hormati segenap jajaran Sitkon Kecamatan Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, baik dari jajaran Syuriah ataupun dan Fidyah, dan yang saya hormati segenap perwakilan organisasi Sitkon, baik itu dari Kabupaten Pasuruan yang kebetulan sekretariatnya itu ada di Depok, yang juga saya hormati perwakilan dari Surabaya yang saya hormati jamaah ikhwan akhwat simpatisan rahimahullah. Alhamdulillah, kita semua bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah harapan mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada nanti pada malam ini walaupun diiringi hujan dan tadi waktu beberapa anggota kami tidak sempat hujan selesai di sini sudah niatnya ikut Sitkon di Kecamatan Pandaan. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa, walaupun dalam kondisi seperti ini kita bisa dengan sebuah harapan mudah-mudahan benar-benar dicatat oleh Allah amalan sholehan, amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin ikhwan akhwat dan simpatisan bahwa dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hikayat, ternyata ahli dzikir ada peristiwa, ada kedudukan
Dan ini dicontohkan masyarakat hadirin Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika Nabi Musa itu termasuk orang yang berilmu, orang yang pandai, sehingga ketika kiamat itu sudah merasa senang, merasa puas dengan kajinya. Santri ini sudah banyak, sehingga dari salah satu santrinya itu bertanya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari kita? Jadi saking muridnya itu sampai kagum kepada kepandaian Nabi Musa. Akhirnya jawaban Nabi Musa langsung seketika menjawab, udah ada orang yang alim dari saya, tidak ada. Lah, jawaban seperti itu masyaallah hadirin rahimakumullah niku tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwa di atas langit itu ada langit. Tapi Nabi Musa ketika ditanya oleh santrinya, apakah ada Nabi Musa yang lebih alim dari panjenengan? Enggak ada. Yang paling alim ya saya ini. Akhirnya karena Nabi Musa mengatakan hal yang tidak pantas untuk dikatakan, akhirnya suruh nyantri, maksudnya suruh ngaji lagi dengan Allah. Ngajinya bukan kepada orang yang di atas derajatnya, boten, tapi disuruh nyantri, disuruh ngaji kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu secara derajat adalah Nabi dan Rasul dan mendapat gelar ulul azmi, gelar yang ukuran Nabi ini termasuk istimewa, karena tidak semua Nabi itu ulul azmi. Tapi karena perkataan Nabi Musa yang seperti itu, niku suruh berguru kepada orang yang ahli zikir. Siapa yang ahli zikir? Yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir ini kenabiannya masih hilang. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan wali. Nah, ini termasuk istimewanya orang yang ahli zikir. Malah wonten sebuah sahabat, ada seorang sahabat. Waktu zaman sahabat itu ketika istisqa, kalau sekarang itu pun Jawa sudah hujan. Kalau waktu istisqa itu ada orang-orang khusus yang untuk mengimami masalahnya. Ada orang khusus. Kenapa? Karena ini beban. Orang yang mengimami istisqa itu beban. Misalnya ada yang menyuruh aja di imam, ternyata nggak turun hujan, mungkin tahun depan nggak disuruh lagi, doanya nggak mandi. Nah ini ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim. Ini termasuk setiap istisqa ini yang disuruh ngimami dengan sahabat. Padahal ini tabi'in. Ibaratnya sahabat dengan tabi'in, ini pangkatnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi sahabat. Tapi mengapa ketika ini sudah ada hubungannya dengan Allah, ini yang disuruh bukan sahabatnya, tapi tabi'in. Ternyata masyaallah hadirin rahimakumullah, seorang tabi'in itu adalah hanya waliullah. Jadi termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hikayat dari beberapa ulama, lah Abu Muslim seorang tabi'in ini sederhana walinya. Jadi walinya ketemunya sederhana. Suatu ketika seorang tabi'in ini disuruh oleh istrinya, masyaallah hadirin, disuruh beli tepung. Akhirnya ibaratnya murid ini wis kiai. Jadi ini disuruh dengan beli tepung dengan punyanya. Nah ketika kiambak ini seketika dirinya itu mau membeli tepung, sudah membawa istri. Kalau kiai ini kan nggak paten ono duit ya. Kalau kiai nggak paten nyekel duit, si nyekel duit punya. Kalau kiai nggak patennya nepuk PC, si nepuk PC ini kan punya biasa. Pun kiai kan tadi obor sekali, tadi PC sekali.
Lah suatu ketika ditanya dengan istrinya, Kiai sampai punya istri, dia punya uang? Enggak. Oh ini kalau enggak punya uang, saya belikan tepung. Suatu ketika Kiai ini pun berangkat, seorang tabi ini pun berangkat. Dalam pertengahan kiambah ini beli tepung, ini ada seorang pengemis. Ada seorang pengemis meminta, ini kalau saya kasihkan, ini saya dimarahi istri. Tapi kalau tidak saya kasihkan, saya sudah terkenal wali. Katanya mandi bunganya. Doanya mandi ini antara takut istri atau gini wow, nalurinya untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya karena pengemis itu memaksa, terus memaksa. Akhirnya uang yang disuruh beli tepung itu masyaallah hadirin dikasihkan kepada pengemis itu. Lah singkat cerita, dia mau pulang takut, jangan-jangan nanti istrinya marah. Karena memang ini uang, wis ditanya uang nggak punya, disuruh beli tepung, lah tepungnya uangnya dikasihkan orang. Akhirnya dengan terpaksa yang itu masuk ke rumah depok. Ketika lah saking takutnya kepada istrinya, saking takutnya kepada istri, khawatir diomongin, buatan wedi, khawatir mungkin. Nah, orang laki-laki kan tidak ada yang takut istri, ya Allah buatan itu. Tapi kalau semua wedok ni ngomongin, masya Allah, yang ngetur jelo cekak. Tapi insya Allah merimankan bunten tinggi. Saya setuju insya Allah. Saya setuju. Potong dapat. Adakah ketika ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena takutnya akhirnya kiambah itu ngambil batu sama noponiku sama lemak sama debu. Jadi kalau langsung ngolah tanah batu sabar ke dalam kampingan. Begitu masuk ke dalam rumah, langsung batu sama tepung ibu, sama debu, bungkal di plastik, isawa di atas meja, bunuh orang. Takut dikirim sebini. Akhirnya ada sebuah hikayat, ketika sore ada sebuah hikayat, sudah malam, lah seorang tadi, tapi ini tuh masuk ke rumahnya, dilalahnya. Di atas meja itu sudah tersedia roti yang dari tepung. Kaget yang begitu. Takon bujun ini sing istri tanya kepada istrinya, ini roti dari mana? Akhirnya kata yang katanya istrinya, dia sampai tadi yang saya beli kasih uang, terus saya belikan dia dari sampai tadi yang beli. Jadi aku kaget. Padahal sih digowo niku watu kali debu kali lemah. Masya Allah. Jadi lek kepingin tadi wali gampang. Oh tidak bujuni tadi wali. Jadi takut ke sini tadi wali. Akhir Masya Allah. Lali gitu. Dengan seperti ini karena noponiku ketakutan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nopo apa yang noponiku artinya kiambah bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu niku ada ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat. Syariat tok nggih boten nabi. Thariqat tok lan iki kudu gandeng. Makanya pramila mungkin thariqah seperti sikon, seperti jamiah atau ulama ini menjadi tawassul kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ma'asyiral hadirin Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Wahid Hudzaifah tidak butuh kepada saya, tak butuh ke gula, tak butuh ke panjenengan. Mereka amalnya sudah banyak, tapi yang butuh kita kepada beliau. Yang butuh itu kita kepada Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi. Ku ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang masuk surga ini kan tak ketibi.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi besok kita itu masuk ke dalam surga itu rombongan. Jadi pada rombongan ke neraka, pada rombongan ke surga. Ulah kali panjenengan terus masuk rombongan ke surga atau buru-buru ulah kali panjenengan setuju. Termasuk Syekh Abdul Wahid terus nyambung kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada seorang NU, Pak Hasyim Asy'ari tak butuh ke gula. Beliau orang yang sudah alim, sudah usul kepada Allah. Tapi kita berkhidmah di dalam jamiyah, berkhidmah dalam organisasi, berekonomi yang berkurang, yang menjaga pola-pola ini menjadi wasitoh perantara kita berkumpul dengan beliau-beliau dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakai orang pandang tak ada kebiasaan pun tak masalah, orang kumpul Syekh Naqsyabandi, Syekh Wahid sudah cukup. Kita yang butuh. Ada apanya kita ini? Kondang ngadeng bojeng, asolat, Allahu Akbar ngadep ngulon. Pikiran ini keburu atau timur walau kode coba. Tak karuan. Nah ini kalau tidak diimbangi, pulau kali panjenengan kumpul dengan ulama, mengikuti thariqahnya ulama. Apa yang amal yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah ini wonten wau Syekh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini berwasilah. Nabi Zakaria niku punya keponakan namanya Siti Maryam, tapi ponakan dari istri. Siti Maryam itu adalah perempuan yang dilahirkan dari perempuan yang bernama Siti Hannah. Dalam kandungan sudah nazar. Qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Niki lahir Gusti Allah saya nadarkan untuk Baitul Maqdis Palestina. Ternyata ketika lahir itu perempuan. Lah, walaupun perempuan itu banyak yang merebut siapa yang mau mengasuh itu kata. Karena kan bapaknya ketika sudah meninggal, ketika sudah lahir bapaknya boten enten. Imran itu boten enten. Dalam surat Al-Imran itu diabadikan dalam surat Al-Quran. Lah, kemudian diasuh oleh pamannya, namanya Nabi Zakaria. Yang ajib, yang gawok, yang lopor itu yang mengherankan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya, ke dalam mihrabnya. Kalau mihrab itu katakanlah sekarang pondokan Pak, pesantren. Jadi pesantren ada kamar khusus untuk Siti Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Itu langsung semuanya ada. Rizqa itu kata kalau kamu ulama itu nakiro. Artinya sing boten usum itu wonten. Ka usum turing wonten turing. Ka usum apukat wonten apukat. Pokoknya lengkap. Sampai Nabi Zakaria itu tanda pola annalaki hada, pola annalaki hada. Ini tekon di Maryam, pola huwa min indika. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Siti Maryam itu ahli. Siti Maryam itu ahli zikir. Lah, setelah itu ma'asyiral hadirin, Nabi Zakaria itu kepingin duwe anak, lalu kita wassul kepada Siti Maryam, kepada tempatnya Siti Maryam. Dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kata ulama dikatakan hunalika, dalam kono panggonan Siti Maryam mihrabnya da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat petilasan kalau sekarang, lewat thariqahnya. Kemudian si Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Lah saat itu mulia pun di Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Wong Siti Maryam itu nggih boten nabi. Cuman ibunya
namanya Nabi Zakaria itu nabi. Tapi hunalika, dari dalam itu tempat akhirnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah lewat sikon. Akhirnya kita berdoa. Tapi yang terjadi nopo ma'asyiral hadirin, Nabi Zakaria itu waktu itu sudah umur 100. Yang perempuan itu masih sudah umur 80. Coro dices itu wis gedrok, Pak. Wis gak nyambung, gak konsep blas. Tapi barokah doa yang berdoa di tempatnya Siti Maryam. Barokah doa yang didirikan para muassis, para masyayikh. Akhirnya kita berdoa, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Zakaria itu disukani keturunan yang bernama Nabi Yahya. Secara akal logika bukan masuk akal, tapi lewat tawassul. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan sedaya lewat tawassul, thariqah yang dibangun oleh para masyayikh, Syekh Hadratus Syekh Abdul Wahid Hudzaifah, dan terus ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa ilmu itu butuh hakikat. Hakikat itu nopo tujuan, Pak. Karena nopo kata ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang tertipu itu apa? Orang ahli ibadah tapi hanya lahiran, tapi batinnya tidak dibersihkan. Makanya ini semuanya gandeng. Syariat, thariqah dan hakikat. Innal hasada ta'kul hasanah kama ya'kulun nar al-hatab. Bahwa penyakit-penyakit hati niku diantaranya seperti hasud, niku koyo kayu bakar, niku sing dimasukkan ke dalam api, berarti langsung habis juga amalnya. Pramila kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa diantaranya orang-orang yang tertipu adalah orang yang mampu dohirnya berbuat ibadah, goyo soleh, tapi tidak pernah membersihkan hatinya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi hakikatnya kalau kali panjenengan sedaya niki sedaya amrih ridhoni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nggih kula ngaos seperti iki wonten kula manfaati nggih, kula boten dangu wis cukup sampun mawon nggih, boten saged dangu wis niki wis sampun napa niku sampun alhamdulillah. Jadi semuanya sudah banyak acara niki wau nggih dilakukan saking kula pribadi dan juga atas nama Sekon Kabupaten Pasuruan matur suwun atas pelaksanaan yang terus istiqomah. Walaupun nggih ngapunten Pak Ketua, kula niku ya napa nggih kepingin lah aslinya niku terus ikut, tapi saya itu ada amanah sedikit nih, kula niku kada santri gede. Dadi lek kula tinggal tok niku ya kula sungkan mau tuan niku. Nggih mungkin kalau seperti beliau-beliau sudah banyak. Lah kula niki tasih perintis Masyarul Hadirin. Lah kula tinggal buyat. Dadi kadang-kadang kula walaupun di acara-acara teng pundi niku nyuwun pangapunten jadi boten saged terus derek, tapi kalau untuk misalnya hanya sekedar ditumpul terus, tapi insya Allah kula niku tetap aktif. Tapi kalau keluar niku wau kanten memang niku wau jadi punya tanggungan walaupun sedikit, tapi boten saged terus. Makanya kita mau kalau diengken misi dan mriki nggih niku setunggal nggih atas nama pribadi terus matur suwun sing nomor kalih. Mudah-mudahan ini terus
berlangsung terus istimror, dan kita nyambung kepada guru kita, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan beliau dalam rahmat maghfirah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini puisi kami kalau aturaken ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Jumain. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa ni'mahu wa yakfi wa mazidun ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqdirana jami'an amin. Wa tudayyirna jami'an sayyi'an wa tarfa'na biha wa tubayyirna bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallimna wa sallim wa sallim ma'amalana wa sallim ya adhabil akhirah wa bina jami'a bilani ma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa arhamna kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina bi husnil khatimah bi khairin qalatin rafiyah. Allahumma ij'alna wa awladana wa azwajina wa dhurriyyatina min al-ilmi wal khairi wal mu'minin wal mutahhirin wa la taj'alna iyahum al-sharri wa ghayr. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna muttaqin wa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الفاتحة.